Perkenalkan, nama saya Devina Eka Oktavianti, NIM 225100065 dari Prodi Pendidikan Matematika, dosen pengampu Pak Wahyu Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint tentang Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, kalian pasti akan bertanya-tanya, apa sih ideologi itu? Nah, ideologi terdiri dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea artinya cara berpikir dan bisa juga disebut gagasan, sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi, secara kesimpulan, ideologi adalah merupakan suatu ide atau gagasan serta sistem pemikiran abstrak, tidak hanya sekedar pembentukan ide yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Selanjutnya ada pengertian ideologi menurut para ahli. Yang pertama, pengertian ideologi menurut Louis Althusser. Menurut Louis Althusser, ideologi adalah suatu gagasan yang spekulatif, namun tetapi ideologi tersebut bukan gagasan palsu. Kenapa? Karena tujuannya untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana semestinya manusia itu dapat menjalani hidupnya. Lalu yang kedua, menurut Dr. Alfian. Menurut Dr. Alfian, ideologi adalah pandangan atau juga sistem nilai yang menyeluruh serta juga mendalam mengenai bagaimana cara yang tepat, yakni secara moral dianggap benar serta juga adil, mengatur adanya tingkah laku bersama di dalam berbagai segi kehidupan. Yang ketiga ada menurut Surjanto Puspowardoyo. Menurutnya, ideologi ialah sebagai kompleks pengetahuan serta juga macam-macam nilai yang secara universal menjadi landasan bagi seseorang atau juga masyarakat untuk dapat memahami jagat raya serta juga bumi seisinya dan juga menentukan sikap dasar untuk dapat mengolahnya. Yang kedua ada fungsi Pancasila sebagai ideologi. Apa sih fungsi Pancasila sebagai ideologi itu? Sebagai ideologi, yaitu selain kedudukannya sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya atau cultural bond yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bukan secara paksaan atau bisa disebut sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Dr. Alfian pun mengatakan bahwa kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi, yaitu yang pertama ada dimensi realita, yang nilai-nilai dasarnya mencerminkan realita atau kenyataan. Yang kedua ada dimensi idealisme, yang nilai-nilai dasarnya mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan masyarakat. Yang ketiga ada dimensi fleksibilitas dengan ideologi dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat pada zamannya. Nah, menurut Dr. Alfian, apabila Pancasila telah memenuhi ketiga dimensi tersebut, maka Pancasila tersebut dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka. Lantas, apa fungsi dari Pancasila sebagai ideologi negara? Nah, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yang pertama adalah mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Yang kedua ada memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Bangsa yang majemuk adalah bangsa yang terdiri dari beragam suku, agama, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga ada menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Yang keempat ada memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Yang ketiga ada Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan ketatanegaraan. Yang kedua adalah Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan politik. Suatu organisasi atau biasa dikenal sebagai partai politik bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak cita-cita dalam memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga ada Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan bermasyarakat. Negara Republik Indonesia akan kokoh, kuat, sentosa, jaya, dan lestari jika Pancasila telah benar-benar meresap ke dalam jiwa masyarakatnya.
Yang terakhir ada Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun tetap saja bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, dan antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, iptek, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Lalu yang berikutnya ada Pancasila di tengah-tengah ideologi-ideologi besar di dunia. Jadi banyak sekali ideologi-ideologi besar yang ada di dunia ini, tidak hanya ideologi Pancasila saja. Contohnya adalah ideologi liberalisme. Ideologi ini berdasarkan struktur filsafat liberal atau liberalisme atau individualisme. Ideologi ini sangat mengagung-agungkan XIV, kebebasan individu di atas segalanya. Hak asasi manusia dijunjung tinggi dan dijadikan dasar dalam melakukan tindakan-tindakannya. Jadi setiap orang mementingkan hak daripada kewajibannya. Lalu yang kedua ada ideologi komunisme. Tujuan daripada ideologi komunis bahwa negara atau masyarakat yang berperan sebagai penyedia segala macam kebutuhan warga masyarakat. Namun realisasi ideologi komunis terhalang oleh kedaulatan yang dimiliki oleh setiap negara. Lalu berikutnya ada ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila mendasarkan pada struktur filsafat Pancasila. Pancasila itu sendiri sebagai filsafat tersusun atau berpangkal tolak dari nilai-nilai dasar yang luhur, kekal abadi, tidak berubah, dan terdapatnya nilai-nilai itu dalam sosial budaya masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri. Budaya bangsa Indonesia dan dalam adat istiadat bangsa Indonesia sendiri. Yang berikutnya ada ideologi kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan operasinya untuk keuntungan. Ciri-ciri utama kapitalisme meliputi akumulasi modal, pasar kompetitif, sistem harga, kepemilikan pribadi, dan pengakuan hak milik, pertukaran, sukarela, dan kerja upahan. Selanjutnya ada ideologi sosialisme. Sosialisme adalah sistem ekonomi dan politik kerakyatan yang didasarkan pada kepemilikan publik. Sosialisme juga dikenal sebagai kepemilikan kolektif atau bersama atas alat-alat produksi. Komunisme dan sosialisme adalah istilah umum yang mengacu pada dua aliran pemikiran ekonomi sayap kiri. Kedua ideologi ini menentang kapitalisme. Selanjutnya ada ideologi nasionalisme. Nasionalisme adalah ideologi di mana orang-orang yang percaya bahwa bangsa mereka lebih unggul dari yang lain. Rasa superioritas ini sering berakar pada etnisitas bersama. Dalam situasi lain, nasionalisme dibangun di sekitar bahasa, agama, budaya, atau seperangkat nilai sosial yang sama. Bangsa menekankan simbol bersama, cerita rakyat, dan mitologi. Berbagi musik, sastra, dan olahraga dapat semakin memperkuat nasionalisme. Selanjutnya ada ideologi feminisme. Feminisme adalah gerakan sosial, politik, dan ekonomi. Feminisme adalah sebuah ideologi tentang mengubah cara orang melihat hak laki-laki dan perempuan, terutama perempuan, dan mengkampanyekan kesetaraan gender. Sekian paparan materi dari saya tentang Pancasila sebagai ideologi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.